Oke, ini addressing-nya. Nah, kalau addressing-nya sudah selesai, kita akan perlu routing nih. Nah, kita akan gunakan routing yang paling simpel, yaitu menggunakan RIP. Ya. Jadi kita gunakan router RIP aja, yang version 2, untuk yang lebih simpel. Nah, ini mungkin routingnya nanti bisa diikutin saja, karena memang untuk proses pembahasan routing sendiri kan sebenarnya nanti di belakangnya. Jadi di sini belum. Tapi di sini masalah adalah kita butuh routing gitu. Oke, kita akan gunakan routingnya menggunakan RIP versi 2. Jadi kalau RIP versi 2 itu konsepnya adalah nanti kita akan menambahkan network-network yang terhubung langsung dengan si router tersebut. Contohnya misalkan router 0 ya. Berarti nanti kita akan menambahkan 1.0 ya, 1.0 dan 2.0 ya. Kalau akan lihat di router 0 ini dia akan terhubung langsung dengan network 1.0 dan 2.0. Ya, contohnya seperti ini. Jadi tinggal router RIP ya. Kemudian kita ubah ke version 2 ya. Kemudian kita masukkan networknya. Jadi 192.168.1.0 gini ya. Sama, nah ini kan yang router 0, ya router 0 yang di sini. 10 dan 20. Jadi kita masukkan yang 20. Seperti itu. Oke. Nah, untuk yang sini juga sama. Jadi yang router 1 berarti nanti masukkan 10 ya. 10 dan 30 yang di sini. Ya udah, tinggal kita masukkan saja router RIP network 192.168.1.0 dan 30. Ya, seperti itu. Kemudian untuk yang router 2 berarti nanti masukin 3 network nih. 20 ya, 30 yang di sini dan 40. Ya udah, tinggal kita masukkan saja router RIP network 192.168.2.0 ya. Kemudian 30 dan 40. Oke, seperti itu. Nah, nanti cara ngetesnya gimana ya? Kita eh, coba dulu aja. Kita misalkan pakai satu jalur dulu ya. Jadi kita belum mengaktifkan ASRP-nya. Harusnya nanti dari klien ini bisa ke destinasi, tapi dia manual, dalam artian manual dia hanya bisa menggunakan salah satu jalur. Contohnya misalkan kita setting di gateway-nya adalah 1.2. Berarti nanti di sini kita setting 192.168.1.2 gitu ya sebagai gateway-nya. Nah, berarti nanti si klien ini akan ke destinasinya yang di server ini itu melewati rute yang atas ya. Jadi dari klien sesi 0, router 2 ke destinasi. Nah, kita coba aja ping gitu ya. Ping 192.168.4.2 ya. Tidak, titik 2 ya. Oh, ini kita setting dulu IP address-nya. Nah, tadi kayaknya lupa ya belum. Oh, udah kita setting. Oke, kita coba ping ya dari klien ke destinasi. Oke, kita cek ada yang masih belum tersambung. Kita trace dulu. Trace RT 2168.4.2. Oke, ini berarti dari 1.2 ke sini. Nah, di sini kayaknya keputusnya di sini kita cek dulu. Ya, semoga nggak ada yang kebalik ya. 0/0. Oke, 1.2. Kita cek routingnya. Kita cek dulu routingnya. Eh,
Oh, gitu. Oh, sorry. Ini belum kesambung karena di sini tadi dia menggunakan version 2, di sini menggunakan version 1. Nah, ini masalah protokol ya. Kita cek dulu ya. Tadi lupa masukin satu perintah sehingga nanti protokolnya jadi berbeda. So, run, kita cek di RIP ya. Nah, ini kan dia menggunakan versi 1 nih. Ya. Untuk yang router 2 dia menggunakan versi 1. Jadi harus kita tambahin, dia nggak akan bisa nyambung. Karena di sini tadi kan kita sudah setnya menggunakan versi 2. Ya, menggunakan versi 2. Ini kalau kita lihat, nah ini dia menggunakan version 2. Jadi defaultnya kalau kita nggak menambahkan version 2 ini, dia defaultnya adalah versi 1. Jadi versi 2 dan versi 1 nggak akan bisa nyambung karena udah beda protokolnya. Oke, berarti kita tambahkan di sini. Berarti kita update ya. Berarti router RIP, kita tambahin version 2. Ya. Begitu juga di router satunya. Router satu kan sama nih, tadi ketinggalan ya, tambahin aja version 2. Lalu nanti kita cek routingnya ya menggunakan IP route, so IP route. Nah, ini sudah muncul nih. Ya, R itu berarti kita menggunakan RIP untuk routing ya. Ya, yang ada tanda R-nya. Ya. Nah, ya, kita coba sekali lagi. Jadi kalau karena kita menggunakan routing dinamis itu butuh waktu untuk convergen. Jadi memang ketika kita gunakan ping gitu ya, mungkin nggak langsung nyambung karena ada proses konvergensinya. Nanti akan aku jelaskan ketika kita sudah bahas terkait dengan routing, ya terkait dengan konvergensi. Jadi, nah ini udah nyambung ya, harusnya kita ping, harusnya bisa. Nah, udah nyambung ya. Nah, udah nyambung. Cuman, ini kan cuma satu jalur. Jadi kalau ini mati, contohnya ya, contohnya ini aku putus gitu ya. Jalur yang di sini aku putus. Nah, ketika aku putus, aku ping ke 42 nggak akan bisa. Nah, pasti nggak akan bisa. Kenapa? Kenapa nggak akan bisa? Karena, oke, kita tunggu ya. Ini pasti nggak akan bisa nyambung. Nah, kenapa nggak bisa? Karena ini masalahnya. Masalahnya ada default gateway-nya. Nah, default gateway-nya ini kan si klien ini menggunakan default gateway yang ada di sini, 1.2. Jadi ketika ini mati, kayak misalkan keputus gitu ya. Misalkan kalau logikanya kita mau ke Lembang gitu ya, ke Lembang, biasanya kita lewat Setiabudi ternyata banjir nih, udah nggak bisa dilalui. Ya udah, kalau kita nggak spesifikasikan default gateway-nya harus lewat mana, ada alternatifnya, nggak disetting, ya nggak akan bisa. Nah kalau kayak gini, ya udah, ketika keputus, ini udah keputus, nggak akan bisa. Jadi nggak akan, meskipun di sini sebenarnya ada jalur nih dari klien ke switch router satu ke destinasi. Ya, ini kan ada jalur lagi nih satu. Tapi ini nggak akan bisa digunakan. Kenapa? Karena di speknya adalah dia di 1.2 yang ke sini gitu. Ya, jadi itu yang jadi masalah. Nah, itu masalahnya itu di situ backgroundnya atau latar belakangnya kenapa kita butuh yang namanya HSRP. Ya. Jadi kenapa butuh HSRP itu seperti itu. Nah, oke kita aktifin dua-duanya ya. Kita aktifin lagi. Nah, kita akan setting HSRP-nya. Tadi 0.0 ya. Oke, kalau ini ya nyambung karena memang kita sudah spekkan tadi ya. Kita spekkan nanti nyambungnya adalah lewat di sini gitu ya. Oke, nunggu nunggu hijau dulu. Oke, kita coba ping. Ya ini pasti harusnya bisa gitu. Nah, bisa ya. Karena memang jalurnya yang dilewati adalah dari klien Swiss Nor
router 0, router 2, baru ke destinasi. Nah, sekarang kita akan coba terapkan yang namanya HSRP. Ya, di HSRP ini sebenarnya simpel ya. Jadi nanti kita tinggal settingnya saja di dua device ini ya, di interface ini, di sini dan di sini seperti ini konfigurasinya. Jadi dengan standby eh, satu ini sebenarnya ini aja sih apa namanya ID aja bebas sih nggak harus satu. Mau pakai dua boleh nggak masalah. Kemudian IP, nah ini adalah IP virtual yang akan kita gunakan. Ini harus sama ya. Jadi kalau di sini yang aku pakai dan yang sebelumnya adalah menggunakan 1.100. Nah, tadi kita di desain kita mau menggunakan 1.1 gitu ya. Nah, kemudian prioritinya kita pengen dilewatkan yang 1.2 ya, itu bisa juga gitu ya. Oke, kita akan coba ya. Kita akan coba. Nah, di sini berarti kita akan setting di GI 0/0 ya. GI 0/0. Oke. Nanti akan kita setting di interface GI 0/0 ya. Berarti nanti di settingnya di router 0 di GI 0/0 sama router 1 itu di GI 0/0 juga ya yang di sini. Jadi ini yang dipakai untuk redundansi yang di sini dan yang di sini. Nah, kalau sudah masuk tinggal kita konfigurasi sesuai dengan yang ada di sini tadi. Standby 1 IP-nya kita spesifikasikan. Standby ya. Kemudian di sini tuh sebenarnya satu ini adalah group number-nya ya. Maksudnya sebenarnya bebas sih. Dari nol, nilainya kan dari 0 sampai 4.000 sekian. Sebenarnya bebas nggak masalah mau berapapun. Oke, misalkan satu IP. Nah, di IP ini nanti kita akan setting nih IP virtualnya. Nah, pengennya nanti di sini kan settingannya adalah 192.168.1.1. Nah, 1.1 di mana? Nggak ada kan? Nah, ini kan nggak ada. 1.1 di sini itu kalau di fisiknya itu nggak ada. Adanya 1.2, 1.3 dan 1.100 si klien itu. 1.1 nggak ada. Nah, 1.1 itu nanti wujudnya apa? Wujudnya itu adalah nanti IP address virtual. Jadi IP gateway virtual yang nanti akan kita create dari sini tadi. Jadi di sini adalah 192.168.1.1. Kayak gini. Tuh. Ini harus sama ya, nanti di interface yang satunya juga sama. Jadi ini nanti akan terkait IP virtual ini. Ya. Nah, berikutnya apa? Berikutnya adalah kita bisa setting priority. Kalau mau sebenarnya nggak wajib sih ya. Tapi kalau misalkan mau kita setting priority boleh. Nanti priority 100 lebih besar itu biasanya yang dilewati yang utama. Jadi kalau misalkan 150 berarti yang dilewatin sini. Ya ini sama aja. Jadi nanti tinggal setting aja. Eh, Nah, ini sudah aktif, standby, satu ya, satu, kemudian priority. Nah, nanti tinggal disetting aja dari 0 sampai 255. Defaultnya 100. Ya, misalkan nanti pengennya ini sebagai yang aktif pertama ya, prioritas seperti ini aja. Oke, jadi mirip dengan yang ada di sini tadi. Kemudian standby satu preamp itu untuk mengaktifkan aja. Ya, ini priority. Yang penting di sini ya. Ini IP virtual, priority, aktivasi. Ya udah tinggal tambahin aja di sini standby satu preamp. Oke, seperti ini. Nah, terus gimana? Yang satunya ya, satunya sama aja. Caranya sebenarnya sama aja. Tinggal kita masuk ke interface mana? Interface berarti GI 0/0 ya. Tadi ya. Tinggal sama standby satu, kemudian IP virtualnya harus sama. Ini harus sama 192.168.1.1. Nah, kemudian priority kalau mau pakai priority kalau sebenarnya nggak disetting nggak masalah sih. Nanti prioritinya sama. Nanti akan random sama si HSRP-nya dia mau lewat mana. Jadi nggak ada masalah. Oke, kemudian eh, standby 1 PM.
Nah, seperti ini. Ya. Oke, kalau sudah kita akan coba ya. Nah, kalau kita lihat kita menggunakan 1.1 ya, tapi ini masih biasanya butuh konvergensi. Kita coba dulu, sudah bisa atau belum. Kalau enggak berarti kita menunggu sampai konvergen. Nah, bisa ya, bisa. Nah, kita trace root aja. Trace root 192.168.4.2. Nah, kalau kalian lihat gitu ya, dia lewatnya 1.2 nih. Kenapa? Nah, lewatnya di sini ya, 1.2 kan di sini. Jadi dari client switch ke router 0 ya ke atas, baru router 2, baru ke destinasi. Kenapa lewatnya ke sini? Karena kita tadi sudah setting priority-nya kan 150. Tuh, priority-nya 150. Jadi kalau ada dua jalur seperti ini, priority yang pertama, priority yang paling tinggi mana? Yang di atas, karena di setting 150. Kalau di sini tadi kan cuma 100. Semakin tinggi number priority-nya, dia akan semakin tinggi prioritasnya. Gitu. Makanya kenapa kalau kita cek, kita trace route ya, dengan trace route ini tadi, cara ngeceknya. Ini lewatnya adalah yang atas nih. Seperti itu. Nah, kalau misalkan keputus gimana? Kita misalkan contoh, tadi kalau kita kasih contoh tadi, di sini kan misalkan keputus nih. Nah, ini bisa langsung, nanti maksudnya tanpa kita rekonfigur, tanpa rekonfigur, itu bisa nyambung nggak ke sini, gitu kan. Nah, kita coba dulu ya. Tapi biasanya tetap butuh yang namanya konvergensi. Nah, itu konvergensi. Nah, ini udah langsung nyambung ya. Nah, konvergensinya berarti waktunya cepat. Nah, kalau kita lihat di sini kan, dia lewatnya ke sini pasti. Ya, kita trace route aja. Tinggal kita set trace route. Tuh, dia lewatnya sekarang adalah 1.3. Ya kan? 1.3 kemana? 1.3 ke bawah ya kan? Cuma tinggal satu jalur. Nah, jadi failover seperti itu. Jadi kalau ini tiba-tiba keputus, rusak atau apapun, itu nanti kita bisa melewati jalur yang lain. Pak, kalau misalkan nanti redundansinya ada 3, boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Nanti misalkan di sini kalian tambahin lagi satu redundansi lagi, boleh, nggak masalah. Itu. Ya, sebenarnya redundansi kan sesuai kebutuhan. Ya, semakin banyak jalurnya, berarti sebenarnya secara availability-nya semakin semakin bagus gitu ya, semakin besar gitu ya. Cuman yang jadi masalah adalah nanti akan semakin boros dari sisi apa namanya? Dari sisi pengadaannya. Itu akan jadi semakin boros. Nah, itu yang jadi masalah nanti. Gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Kayaknya cuma satu ini deh, satu materi deh. Tambahin materi lagi nanti kalian kayaknya bingung. Silakan kalau ada pertanyaan yang mau dibahas. Jadi kegunaan SRP seperti itu. Sudah selesai semua? Silahkan kalau ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Oke, nggak ada. Kalau nggak ada, slotnya aku. Oke.